Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwa wa akhwat fil azzakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah azza wa jal atas berbagai nikmat yang senantiasa Allah azza wa jalla curahkan kepada kita, secara khusus dengan senantiasa kita masih berada di bulan yang sangat agung, yang sangat mulia ini, di atas ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, kesempatan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya di bulan yang sangat agung, yang sangat mulia ini, dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar senantiasa Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa kita. Maka nikmat yang mengalahkan dari segala kenikmatan keduniaan ini, hendaknya kita syukuri dengan nikmat yang telah kita raih, yang telah kita dapatkan tersebut. Iya. Jamaah fil azakumullah rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak terasa kita telah berada di malam ke-22 Ramadan. Berarti tinggal 8 hari lagi berakhirnya bulan Ramadan. Iya. Dan tentunya hal tersebut harus semakin mendorong kita untuk semakin giat dalam ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak merasa cukup dari Ramadan yang telah kita lewati itu. Karena tentunya seorang mukmin itu hendaknya senantiasa merasa kurang dengan amalan-amalannya, khawatir kalau amalannya belum diterima. Tidak ada yang bisa memastikan. Iya. Maka dari sisa waktu ini tentunya itulah, ya, harus semakin giat kita dalam mewujudkan ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena disitulah dilihat, ya, bagaimana nilai ibadahnya hamba kepada Allah Azza wa Jal. Dilihat kepada akhirnya, apakah dia bisa mencapai akhirnya atau tidak. Ya, naam. Bukan justru kita semakin berakhirnya Ramadan, kita semakin sibuk di pasar. Ya, naam. Dalam hal-hal keduniaan, ini keliru. Justru ketika mau berakhirnya Ramadan, masjid semakin kurang, semakin sedikit jamaahnya. Yang ramai adalah pasar-pasar, ya, naam, tempat-tempat rekreasi. Naudzubillah, seolah-olah dia ingin merayakan kalau Ramadan itu sudah mau selesai. Padahal disitulah pembuktian seorang hamba dari kesungguhannya, ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal. Nilai dari ibadahnya itu dilihat kepada akhirnya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu dilihat kepada akhirnya. Iya. Maka jemaah fil azakumullah rahimani wa rahimakumullah, maka jangan kita sia-siakan dari akhir-akhir waktu ini. Iya. Maka di antara amalan yang teragung, yang terbesar,
yang seseorang hamba dianjurkan menghidupkan di bulan Ramadan, yaitu menghidupkan 10 terakhir dari Ramadan. Jadi antara amalan yang teragung untuk seorang menghidupkan di 10 hari terakhir dari Ramadan, yaitu dengan dia menghidupkan amalan i'tikaf. Harus semakin meramaikan masjid. Semakin meramaikan masjid, bukan justru semakin kosong masjidnya. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah seseorang yang dia berdiam, menetap di masjid dalam rangka takarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ini antara amalan teragung dari sisa-sisa waktu dari bulan Ramadan ini. Konsentrasi betul, konsentrasi dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla untuk mencari keutamaan yang lebih lagi. Yang kata Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Dia adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang dimana kapan hamba mendapatkan satu malam itu, malam Lailatul Qadar itu mengalahkan dari amalan-amalan yang kita kerjakan selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya, kalah. Naam. Dan itu terjadi di mana? Di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Yang dimana malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan kesejahteraan di malam tersebut sampai terbitnya fajar. Dan juga Nabi alaihissalatu wassalam jadi apa nana? Ikhwan fillah azakumullah, jamaah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka i'tikaf ini, kenapa seorang harus semakin memakmurkan masjid, memfokuskan diri ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, selama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena dia harapkan untuk mencari berbagai macam kebaikan di malam tersebut dan mencari satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar di mana Nabi alaihissalatu wassalam sangat-sangat mendorong kita untuk mencari malam tersebut. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, dari hadits Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah bertutur bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam saking pengennya dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, sampai beliau senantiasa beriktikaf, berdiam di masjid, fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jal, menghidupkan ibadah kepada Allah, ibadah salatnya, Al-Qur'annya, sedekahnya, dan berbagai macam amalan yang kita bisa hidupkan dari sisa Ramadan ini. Dari 10 hari terakhir dari Ramadan, beliau fokuskan di situ, mengencangkan ikat pinggangnya, tidak mendekati istri-istrinya. Naam, sibuk dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Seraya Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah bulan Lailatul Qadar itu
di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan. Iya. Dan biasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil. Kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim, kata Nabi alaihissalatu wassalam, taharru Lailatul Qadar fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Iya. Kemudian jemaah fillah azakumullah rahimani wa rahimakumullah, dan juga Nabi alaihissalatu wassalam senantiasa mendorong seseorang dan memberikan anjuran di malam tersebut untuk menghidupkan qiyamul lail, salatul tarawih. Dan Masya Allah, semangatnya panitia tadi mendorong kita memanfaatkan sisa waktu ini, waktu terbaik ini. Nah, untuk kita menghidupkan qiyamul lail, salat malam atau salatul tarawih, di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Di malam Lailatul Qadar ini, di mana Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan qiyamul lail, salatul tarawih di malam Lailatul Qadar karena iman didasar dengan ilmu, keyakinan akan pensyariatan tersebut, dan ihtisaban karena mencari pahala, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, dia ikhlas murni mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, tidak mengharapkan yang lainnya, ibadahnya murni ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata, maka ganjarannya adalah Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan tentunya dosa-dosa sini yang Allah ampuni adalah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar tidak akan terampuni kecuali dengan tobat nasuhah, tobat yang sebenar-benar tobat yang terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat pertama apa? Supaya dari dosa-dosa besar baru diampuni, pertama dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, dia menyesalinya. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mau mengulanginya. Harus terpenuhi 3 syarat ini. Jadi kalau seorang sudah meninggalkannya tapi tidak menyesal, belum, batal. Dia tidak menyesal. Mungkin dia tinggalkan karena tidak mampu saja untuk berbuat lagi. Datang polisi ke rumahnya, ditangkap, dan ada penyesalan, sehingga ketika dia keluar penjara dia berbuat lagi. Atau dia meninggalkan perbuatan tersebut, dia menyesal tetapi tidak ada tekad untuk tidak mau mengulanginya, batal. Cuma ada kesempatan saja. Jadi harus terpenuhi 3 syarat ini. Tidak boleh lepas salah satu di antara keduanya. Di antara ketiga syarat ini. Ini kalau dia terkait antara dia dengan Allah Azza wa Jalla saja. Tapi kalau terkait antara dia dengan anak Adam, maka ditambahkan 1 syarat. Apa itu? Seperti contohnya, dia punya dosa yang terkait dengan anak Adam, seperti contohnya dia pernah karena dia pernah mengambil harta milik orang lain, atau dia merusak kehormatan lain dengan dia mencaci makinya, mencelanya, menggibahnya, pernah dia pukul orang lain, dia tindas orang lain, maka ditambahkan 1 syarat. Di samping syarat-syarat yang telah kita sebutkan, yaitu syarat dia kembalikan harta milik orang lain yang dia telah ambil tersebut.
atau dia minta kerelaan, minta maaf dari hal-hal yang pernah dia rusak kehormatan orang lain, dari pernah dia mencelanya, minta maaf. Atau pernah menggibah orang lain, dia minta maaf, minta kerelaannya. Ya, tapi ini ya, nah, baru dimaafkan ya dosa-dosa besarnya tersebut. Iya. Kemudian jemaah fillah zakumullah rahimani wa rahimakumullah. Dan i'tikaf itu tidaklah dilakukan kecuali dilakukan di masjid. Tidak boleh di rumah, harus di masjid. Tempat yang memang dikhususkan apa? Orang melaksanakan ibadah sholat di situ. Ya, naam. Dan masjidnya harus masjid-masjid yang ditegakkan sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Sebab kalau andai kata hanya sekedar musalla saja, ya dipakai hanya sekedar kalau mungkin, iya, bukan dipakai untuk sholat berjamaah, hanya karena ya seperti musalla kan, iya. Iya. Kalau di situ pastikan bagi laki-laki kan wajib apa? Salat berjamaah kan, iya. Dia harus keluar. Kalau sering-sering keluar berulang-ulang, pasti ini keluar dari maksud dari i'tikaf. Iya. Nah, jadi syaratnya apa? Masjidnya harus ditegakkan salat berjamaah. Jadi tidak usah keluar sering-sering keluar. Ya. Tidak usah dia keluar sering-sering keluar dari masjid. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan boleh i'tikaf dan tidak diharuskan masjid yang ditegakkan salat lima waktu salat berjamaah di situ. Salat 5 berjamaah di situ, karena perempuan tidak mesti keluar. Iya, tidak mesti berjamaah. Iya, jadi boleh, tapi syarat selama aman dari fitnah, terjaga wanita tersebut. Ya, nah, kalaupun kalau tidak terjaga maka batal, tidak boleh, haram dia beriktikaf. Iya. Kemudian jemaah fillah zakumullah rahimani wa rahimakumullah, karena Allah azza wa jalla berfirman, ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kalian berhubungan suami istri dalam keadaan kalian iktikaf di mana? Di masjid-masjid. Di masjid. Iya. Dan juga karena Nabi alaihi salatu wasalam mengerjakan ibadah i'tikaf ini di mana? Di masjid. Iya. Kemudian di antara hukum-hukum i'tikaf yang mesti diperhatikan, ya, bahwasanya orang yang i'tikaf disunnahkan baginya untuk menyibukkan dirinya dalam hal-hal yang bermanfaat. Ya, menyibukkan dirinya dalam hal-hal ibadah, ketaatan kepada Allah azza wajalla. Seperti menghidupkan ibadah-ibadah salat, ya, membaca Al-Qur'an, iya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar kepada Allah azza wajalla, mohon ampun kepada Allah azza wajalla, bersalawat atas Nabi alaihi salatu wasalam, banyak berdoa, belajar dan mengajarkan ilmu agama dan ibadah-ibadah ketaatan yang lainnya. Ya, bukan banyak cerita yang ada yang hal-hal tidak bermanfaat, tidak berguna. Ya, beda kalau ceritanya bermanfaat. Ya, naam. Dan makruh bagi orang yang beriktikaf untuk menyibukkan dirinya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, melalaikan, mengabaikan, melalaikan. Atau dia makruh seseorang yang tidak mau berbicara, dia puasa juga berbicara dengan sangkaan bahwasanya itu adalah bentuk takarrub kepada Allah azza wa jalla, keliru, makruh hukumnya. Tidak boleh. Dia berbicara seperlunya, yang dibutuhkan, yang bermanfaat, tidak mengapa. Ya, naam. Walaupun harus lebih disibukkan di atas ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ya, naam. Dan diperbolehkan bagi orang i'tikaf dia keluar kalau memang ada keperluan yang mengharuskan dia untuk keluar. Ya, naam. Seperti contohnya dia keluar karena ingin buang hajat. Ya, buang air kecil, buang air besar, ingin mandi. Ya,
atau ingin memotong rambutnya, memotong kukunya, ya, hajat-hajat yang diperbolehkan, yang mengharuskan dia untuk keluar dari masjid, atau ingin ketika di tempatnya tidak disediakan makanan, tidak apa-apa dia keluar sebatas hajatnya, sebatas hajatnya, ya, naam. Dan batal i'tikaf seseorang kalau dia keluar tanpa ada hajat, ya, naam. Atau dia berhubungan suami istri, apakah dilakukan walaupun dilakukan di luar masjid, ya, naam, dilakukan di luar masjid, batal, ya, naam. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Atau walaupun dia lakukan di mana, di malam hari, atau lakukan di luar masjid, batal i'tikafnya. Yang tidak haram, kalau haram tidak haram, tapi batal i'tikafnya, dia harus ulang lagi niatnya, ya, naam. Karena Allah telah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan suami istri dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Dan masuk pula makna ini berhubungan suami istri, semakna dengan ini juga seseorang yang keluar maninya dengan syahwat, ya, seperti contohnya dia onani, ya, walaupun di malam hari, batal i'tikafnya. Atau dia, ya, bercumbu-cumbu sama istrinya, ya, atau dia melihat istrinya dari jendela begini, ya, sehingga keluar maninya, ya, batal, masuk dalam, ya, makna tersebut, walaupun dia tidak berhubungan suami istri, ya, naam. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, ya, naam. Maka ini diantara hukum secara ringkas yang kami sebutkan tentang hukum-hukum yang terkait masalah i'tikaf ini. Dan marilah kita senantiasa memanfaatkan dari sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, iya, dengan menghidupkan ibadah-ibadah ketaatan kita, ya, kepada Allah Azza wa Jal. Jangan kita sia-siakan, ya, Ramadan ini, ya, sisa waktu yang sudah sisa waktu dalam Ramadan ini, ya, sementara kita belum memberikan kesungguhan maksimal dalam ibadah-ibadah kita, atau kita merasa puas dengan ibadah yang telah kita lewati itu, ya, justru di sini dilihat akhirnya ini, justru di sinilah dilihat, ya, kepada akhirnya ini. Nah, dan jika kita mampu untuk melakukan i'tikaf selama 10 hari terakhir, maka hendaknya kita mengupayakan akan hal tersebut. Adapun jika kita tidak mampu melakukan i'tikaf, maka tidak apa-apa kita lakukan mungkin beberapa hari saja, iya, nah, atau beberapa saat, ya, kita manfaatkan, ya, dari hari yang masih tersisa ini dengan bacaan Al-Quran, berzikir, dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk meraih malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini, di atas ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal amin. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfirullaha haqqa wa tubu ilaihi sidqa innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf, isi shaf-shaf yang masih kosong.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركات الصلاة لله. السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات طيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى الصالحين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. witir. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان القدوس ربنا ورب العالمين.